Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah kebaikan-Mu. Engkau bukan hanya Tuhan yang dapat menolong kami, tapi Engkau juga Tuhan yang dapat memulihkan kami. Kami percaya tahun ini Tuhan pulihkan kami dengan indahnya. Apa yang terhilang di tahun lalu, Tuhan kembalikan tahun ini lipat kali ganda. Kami percaya bersama dengan Yesus, ini tahun yang baik, tahun yang manis, tahun yang indah, tahun di mana Tuhan melawat umat kepunyaannya. Kami makin dewasa ikut Tuhan, kami makin murni benar ikut Tuhan. Kami undang kuasa Allah Roh Kudus mengambil alih ibadah pada hari ini. Jemaatmu yang di gereja, ataupun jemaatmu yang menyaksikan secara streaming, setiap kami semuanya diberkati Tuhan. Segala kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan nama Yesus, kami patahkan kuasanya. Kami undang kuasa-Mu Tuhan bergerak di tengah-tengah kami. Lantai 4, lantai 3, lantai 2, jemaat-Mu dimanapun mereka berada, semua mereka diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, Tiberias Gading Nias, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada hari ini. Terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk kesempatan, kesehatan, berkat kita bisa berkumpul hari ini. Dan terima kasih kepada Gembala Sidang yang kami kasihi. Dan kami doakan Pendeta Darniati Pariaji untuk kepercayaannya saya boleh melayani hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini seluruh jemaat Tuhan Gereja Tiberias. Shalom Tiberias. Bisa lebih semangat lagi, Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangan saudara. Kalau saudara enggak keberatan, boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan Tuhan Yesus sayang sama kamu, bilang saudara. Haleluya, puji Tuhan. Yuk salam kiri kanan saudara, cukup kiri kanan, gak usah sampai belakang saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita melanjutkan sebuah serial khotbah dengan judul The Good Shepherd atau Gembala yang Baik. Minggu kemarin kita membahas bagian yang pertama dengan judul He Provide. Dia menyediakan. Kita masuk kepada bagian yang kedua pada hari ini adalah The Good Shepherd Part 2. He Protect. Dia melindungi. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus. Belum semuanya. Bilang Tuhan Yesus adalah gembalaku yang baik. Dia akan melindungi aku. Alkitab menggambarkan hidup ini adalah pertarungan, hidup ini adalah peperangan, hidup ini adalah pertandingan. Tapi kabar baiknya saudara dan saya dilindungi oleh gembala yang baik namanya Yesus. Mari kita buka Mazmur 23 ayat 1 sampai 5. Kalau saudara enggak keberatan, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita baca 5 ayat ini sama-sama. Yuk bangkit berdiri saudara, puji Tuhan. Mazmur 23. Ayat 1 sampai 5. Saudara yang gak bawa Alkitab, di HP-mu gak ada Alkitab alias gak modal saudara, puji Tuhan bisa lihat di layar. Yuk kita baca 5 ayat ini sama-sama dengan iman percaya. Siap? Belum semuanya siap? Yuk sama-sama kita baca Mazmur Daud. Tuhan takkan Ia membaringkan aku di padang, Ia membimbing aku ke air, Ia menyegarkan jiwaku. Oleh karena apa? Dan yang keempat, sekalipun aku tidak takut, sebab Engkau, gadamu, itulah yang apa? Dan yang kelima, lebih keras lagi, Engkau di hadapan lawanku, Engkau pialaku penuh. Semua yang percaya katakan. Dan kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa di atas kepalamu bagi gembala yang baik. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Kita akan belajar apa yang Tuhan protect,
apa yang Tuhan lindungi di tengah-tengah peperangan iman, di tengah-tengah pertarungan iman. Hidup ini memang gak mudah. Tuhan gak pernah janji ikut Tuhan hidup akan mudah. Tapi Tuhan janji di tengah masalah Dia Tuhan bersama dengan kita. Katakan amin. Yang pertama janji Tuhan, He will protect us. Yang pertama di tengah-tengah pertarungan dikatakan He is with us in the battle. Dia bersama dengan kita di tengah-tengah peperangan yang kita alami, pertandingan iman. Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Saya bacakan bagi saudara, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab, sama-sama bilang sama saya, berjalan dalam lembah kekelaman. Alkitab mengatakan lembah kekelaman, shadow of the dead. Dikatakan bayang-bayang maut, valley atau lembah kekelaman. Dalam terjemahan Ibraninya dikatakan sar mafet, yang artinya kegelapan yang sangat menakutkan, mengancam, sepertinya mematikan. Saya tahu bahwa yang paling ditakuti oleh manusia, number one adalah kematian. Manusia paling takut sama yang namanya kematian. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, saya nggak takut mati. Saya cuma takut ketinggian. Ya, saudara takut ketinggian karena kalau saudara jatuh, saudara bakal mati. Oh Pak Pendeta, saya nggak takut mati. Saya cuma takut binatang ular. Saudara nggak takut sama ular. Saudara takut kalau digigit sama ular yang berbisa, engkau akan mati. Oh Pak Pendeta, saya nggak takut kematian. Saya takut hidup miskin. Saudara nggak takut miskin. Saudara takut kalau miskin, nggak punya uang, minjem sama pinjol. Pinjol datang, tetangga tahu, semua tahu. Saudara malu, stres dan jadinya belum tentu juga sih. Tapi ujung-ujungnya yang kita takuti apa? Mati. Tapi good news, kabar baik hari ini. Janji firman Tuhan, sekalipun saudara berjalan dari the shadow of death, bayang-bayang maut, bayang-bayang kematian, kabar baiknya hari ini bahwa Dia beserta kita. Katakan amin. Colek kiri kanan saudara, Tuhan dan kita bilang. Itu bahasa Ibrani juga saudara. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sama-sama dengan kita. Saudara, Tuhan kita Dia nggak duduk di bangku penonton and cheer up kita dan bilang, semangat kakak. Dia nggak duduk di bangku penonton dan bilang, ayo you can do it. No, dia nggak duduk di bangku pelatih dan memberikan kita kata-kata motivasi. Ayo Gideon, you can do it. No, tetapi firman Allah berkata dengan tegas, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Ayo dong sambut firman ini dengan tepuk tangan yang luar biasa. Amin. Karena Tuhan yang bilang bukan saya. Kabar baik hari ini lebih penting mana? Tuhan yang menyertai di lembah kekelaman atau manusia yang menyertai? Tuhan. Karena kalau Tuhan yang menyertai, isunya bukan lembah kekelaman. Isunya bukan di mana, tapi isunya siapa yang menyertai kita. Catat baik perkataan saya. Akan datang dalam setiap kehidupan orang percaya. Saudara harus melewati lembah kekelaman. Suka nggak suka, mau nggak mau, siap nggak siap, salah atau enggak, benar atau enggak. Saudara nggak ngelakuin apa-apa, whatever it is. Setiap orang percaya akan datang musimnya. Saudara akan melewati lembah kekelaman. Tapi kabar baiknya, saudara tidak sendirian. Amin. Saya pelajari dari literatur dari Middle East, literatur orang Yahudi. Saya pelajari mengapa disebut lembah kekelaman. Karena lembah kekelaman adalah jalan menuju puncak. Saya ulang lagi, karena lembah kekelaman adalah jalan menuju puncak. Saya mau tanya, untuk menuju ke puncak, makin dekat puncak, jalannya makin gede atau makin kecil? Saya mau tanya, makin dekat puncak, jalannya makin bagus atau makin jelek? Saya mau tanya, yang sampai ke puncak banyak apa dikit? Karena hanya sedikit orang yang berani tetap percaya sama Tuhan, sekalipun keadaannya jauh dari kata baik. Amin. Hanya sedikit orang yang tetap bisa berjalan melewati lembah kekelaman. Kalau saudara udah melewati lembah kekelaman, kabar baiknya, saudara pasti sampai di puncak. Dan di puncak kabar baiknya, ada berkat yang indah menanti saudara. Amin.
Kalau saudara lihat dari Mazmur 23 ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau saudara perhatikan, Daud menyebut Allahnya dengan kata ganti orang kedua. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia memberikan aku ke air yang tenang. Ketika keadaan baik, Daud menyebut Allah dengan panggilan orang kedua. Tapi ketika dia melewati lembah kekelaman, dia tidak menyebut Allah dengan sebutan ia. Dia menyebut Allah dengan sebutan kata ganti orang pertama. Sebab engkau. Saya mau bilang sama saudara, saya mau tanya Tiberias Gading Nias, lantai 3, lantai 4, lantai 2, dan lantai-lantai yang ada di bawah itu semua. Saya mau tanya, tolong jawab saya. Saya mau tanya. Kapan kita merasa Tuhan paling dekat dalam hidup kita? Bukankah betul seringkali ketika kita di tengah masalah? Betul apa tidak? Kapan kita merasa Tuhan ada di samping kita? Bukankah seringkali bukan ketika keadaan baik, justru kita merasa Tuhan dekat sama kita. Seperti nadi dan darah kita merasa Tuhan dekat dengan kita. Ketika kita melewati lembah air mata. Yang setuju bilang amin. Makanya saya mau bilang sama saudara, kelemahan itu hadiah dari Tuhan. Saya ulang lagi, kelemahan itu hadiah dari firman Allah berkata demikian. Justru ketika aku lemah, aku kuat. Sama-sama bilang sama saya, ketika aku lemah, aku kuat. Kenapa? Karena ketika kita lemah itu kesempatan bagi Allah untuk turun tangan memberikan kekuatannya kepada kita. Amin saudara. Berhenti menyalahin kelemahanmu dan mulai mensyukuri kelemahan. Bukan berarti saudara boleh buat apa-apa. No, jangan salah paham. Tapi maksud saya justru ketika saudara lemah, gak berdaya, gak mampu. Justru di situ kekuatan dari Allah yang maha tinggi turun menaungi setiap mereka yang berharap kepada Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, ketika kamu lemah, justru kamu kuat. Oh, karena kalau orang kuat, kapan butuh Tuhannya? Halo? Ini padahal baru awal tahun, udah kayak akhir tahun, diem semua nih. Justru kalau kita kuat, kapan butuh Tuhannya? Justru ketika kita lagi lemah, di situ kita teriak lagi. Bukan lagi manggil Tuhan, tapi Tuhan. Bukan lagi tolong, tapi colong. Ya. Suatu hari, saya boleh cerita nggak masa kecil saya? Kok bolehnya kayak nggak yakin? Ya kalau nggak boleh nggak apa-apa, saya ceritain juga. Saya SMP di SMP negeri. Saya ngambil SMP waktu itu di sebuah negara bagian di Washington DC. Samping Cawang. Saya SMP kelas 1, kelas 2. Saya dari kecil memang orangnya nggak tahu gimana, ini kata mama saya ya. Orang suka bilang muka saya itu muka kayak anak orang kaya. Kata orang bukan kata saya. Kan bapak kita kaya. Bilang kiri kanan saudara, bapak kita di surga kaya, bilang. Bilang sama yang baru ngomong, walaupun belum kamu nanti kaya, bilang saudara. Jadi muka saya ya muka seperti anak orang kaya, walaupun saya pada masa itu ya mohon maaf atas anugerah kebaikan Tuhan menjadi orang yang cukup susah. Long story short, di sekolah suka dipalak. Saya bukannya penakut, saya orang Batak. Boleh kambing di kampung sendiri tapi banteng di perantauan. Tapi karena yang malak anak kuliah. Jadi ada anak kuliah yang udah lulus lama, tapi tetap balik ke SMP. Biasa kan ada orang yang stuck sama kejayaan masa lalu. Yang ngerti bilang amin dulu. Jadi mungkin dia merasa di SMP kayak Reza Rahardian. Ya kan ketika kuliah ternyata kayak Komeng misalnya gitu. Jadi long story short, ada anak-anak gondrong, anak-anak yang pokoknya malak deh. Dia suka datang sama kita angkatan ngomong begini, kumpulin duit. Ada teman saya jatuh naik motor. Kumpulin, satu angkatan kolekin untuk bayar biaya rumah sakit. Dalam hati saya, yang jatuh lu kenapa gue yang bayar? Singkat cerita selalu kayak begitu. Kadang-kadang saya punya tas, ini mama saya nonton juga. Kadang-kadang saya punya tas, itu sampai di rumah tas saya, tas baru, bagus. Beli di mana? Di Paul. Itu yang ketawa ngerti maksud saya. Ya, tahu Paul kan? Ya, Paul itu dari brand dari luar negeri. Ya, itu di Italia terkenal Paul. Kepanjangan dari Paul, pasar ulir. Pokoknya zaman dulu namanya Kismin. Tahu Kismin kan?
Ini miskin, ini kismin. Jadi belinya kalau nggak di Paul atau Tampur. Tahu Tampur kan? Paul sama Tampur itu branded terbaik di Itali. Yang satu Pasar Ulir, yang satu Taman Puring. Jadi saya baru beli tas di Taman Puring. Nike. Kalau orang Sunda bacanya Nike. Nike. Nama lengkapnya Nike Ardile. Saya pernah beli baju di Taman Puring, Puma, keren. Karena buru-buru saya bungkus. Saya kasih teman saya yang ulang tahun. Sampai di ulang tahun dia buka, dari Gideon ya, dia buka. Puma yang asli, macannya gagak. Puma yang di Taman Puring, macannya begini. Tulisannya bukan Puma, tapi Koma. Nggak apa-apa, cintailah produk-produk dalam negeri. Jadi ketika saya beli di Taman Puring, saya beli tas. Sampai di sekolah, senior saya bilang, gue suka tas lo. Sampai di rumah tas berubah jadi kresek. Tapi dari kecil saya nggak pernah ngomong sama mama. Kenapa? Karena mama besarin kami berenam. Saya nggak mau nyusahin mama saya. Jadi saya simpan sendiri. Tapi namanya ibu-ibu dia bisa lihat. Anaknya tuh kayaknya di rumah dia murung dan sebagainya. Long story short dia bilang sama abang-abang saya. Dia ngomong sama abang-abang saya yang nomor 1 namanya Leonardo DiCaprio. Oh, saya ini keluarga artis besar loh. Tapi saya diam-diam rendah hati. Yang jadi datang abang-abang saya mulai selidikin. Abang saya mulai datang ke sekolah, duduk di mobil, udah kayak buzzer gitu, buzzer. Dan singkat cerita ketika saya keluar dari sekolah, itu datang tuh yang gondrong-gondrong, malak, mana duit sini? Abang saya keluar dari mobil lompat, langsung, lu malak adik gue lu. Yang lucu, yang malak saya, ternyata teman abang saya. Ini beneran. Tapi yang mau saya bilang bukan cerita saya dipalak, bukan, karena itu gak penting. Yang mau saya bilang begini, kalau saya ada apa-apa, abang saya turun tangan tolong saya. Kalau saudara sebagai dombanya Tuhan, kalau ada apa-apa sama saudara, maka gembalamu tidak akan tinggal diam. Gembalamu akan turun tangan membela domba-dombanya. Ayo dong yang percaya tepuk tangan lebih hebat lagi. Amin. If something happen, kalau sesuatu terjadi sama dombanya Tuhan, maka your shepherd, gembala saudara akan show up. Akan muncul. Gembala saudara gak akan tinggal diam. Karena gembala saudara gada dan tongkatnya itu yang akan menolong saudara. Amin saudara. Bilang kiri kanan saudara, kita aman di tangan Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, seaman itu kita di hadap Tuhan. Seaman itu kita di tangan Tuhan. Kalau saudara pergi ke Timur Tengah, saudara akan menemukan kalau ada gembala dan dia punya kawanan domba. Dan kalau tengah malam, kalau mereka ada di tempat yang tidak ada tempat perlindungan, mereka akan cari goa. Saya mau tanya sama saudara, kalau malam-malam yang tidur di dalam goa, gembalanya apa dombanya? Kalau saudara bilang gembalanya, tetot. Karena yang tidur di dalam goa bukan gembala, bukan dombanya. Bukan gembalanya, tapi dombanya. Dombanya akan tidur di dalam goa, gembalanya ngapain? Berjaga-jaga di depan pintu goa. Ngapain dia? Semalam-malaman. Ngapain semalam-malaman? Udah gede terserah dia. Tapi yang penting, gembalanya akan standby semalam-malaman di depan pintu goa. Ketika pagi menyingsi, gembalanya akan panggil dombanya. Dan dombanya akan dibawa ke air yang tenang. Dombanya akan dikasih minum. Udah minum, dombanya akan dibawa ke padang yang berumput hijau. Seaman itu hidup saudara dan saya di dalam tangan Tuhan kita, Yesus Kristus, gembala yang baik. Colek kiri kanan saudara, makanya lu jangan khawatir bilang. Bilang sama yang baru ngomong, muka lu kelihatan, bilang muka lu. Di sini siapa yang percaya Tuhan sanggup pelihara hidup kita. Di sini siapa yang percaya Tuhan beserta kita di lembah kekelaman. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Yang kedua,
Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, He is with us in the battle. Dia bersama dengan kita di tengah-tengah peperangan. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari di tengah-tengah peperangan? Yang kedua adalah He bless us in the battle. Dia bersama dengan kita di peperangan, di pertarungan. Dan dia memberkati kita di tengah-tengah peperangan. Katakan amin. Mazmur 23 ayatnya yang kelima. Sama-sama kita baca. Mazmur 23 ayatnya yang kelima. 3, 2, 1, ya. Engkau pialaku apa? Sama-sama bilang sama saya, diurapi dengan minyak. Sama-sama bilang sama saya, disediakan hidangan. Sama-sama bilang sama saya, di hadapan lawanku. Kenapa ayat ini membuka seakan-akan kayak boasting banget gitu. Seakan-akan kayak bombastis, seakan-akan kayak sombong banget. Ayat ini ingin menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan tidak takut dengan masalah saudara. Tuhan tidak takut dengan musuh yang menghadang langkah saudara. Dan sebagai anak Tuhan, kalau gembalamu gak takut dengan musuhmu, gak takut dengan masalahmu, saudara yang percaya kepada gembala yang baik, saudara gak boleh gentar oleh apapun yang menghalangi langkah saudara. Yang percaya bilang amin. Amin. Karena Tuhan bilang, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan, in the presence of my enemy. Kenapa dikatakan di hadirat musuh? Karena Tuhan sedang ngajar kita untuk tetap bersuka cita sekalipun keadaan kita terancam. Untuk tetap bersuka cita sekalipun saudara menghadapi tekanan dari kiri kanan. Untuk tetap punya iman sekalipun keadaan di luar kendali saudara. Untuk tetap percaya bahwa Yesus yang panggil saudara, Yesus yang sama tidak akan pernah tinggalin saudara. Amin. Dia mengundang kita untuk duduk di meja perjamuan. Dia mengundang kita duduk di meja perjamuan. Dia siapkan hidangan yang kita suka. Apa hidangan yang saudara suka? Mungkin babi hong, babi kecap, babi panggang. Pokoknya hidung pesek, kaki pendek. Semua di situ. Dia sediakan. Terus kita ngapain Pak Pendeta? Enjoy. Di meja perjamuan Tuhan, nikmatin berkat Tuhan, tatap Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Jangan sibukin orang kiri kanan. Orang memang dari sananya gila, orang memang dari sananya jahat, orang memang dari sananya pengen kita jatuh. Fokus aja sama Tuhan. Bodohnya kita, Tuhan undang kita ke meja perjamuan, tapi kita diri dari meja perjamuan, kita sibuk liatin orang. Padahal Tuhan undang kita untuk apa? Duduk di meja perjamuan. Ngapain? Nikmatin. Sama-sama bilang sama saya, jangan stres. Nikmatin hidup aja. Ayo bilang kiri kanan saudara, lu jangan stres. Bilang sama yang baru ngomong, nikmatin hidup aja. Iya loh, WHO ngeluarin survei. 1 dari 5 orang di kota-kota besar berpotensi stres. 1 dari 5 orang. Saya hitung ya, 1. Tapi di sini nggak ada yang stres. Hanya ngamin dikit kan. Amin. Menyediakan hidangan. Kalau saudara baca, saudara apa yang saya ajar ini dalam teologinya. Kalau saudara baca Alkitab, dari Kejadian, dari kitab Mazmur 23, dari 1, 2, 3, 4, Allah menggambarkan dirinya sebagai shepherd, sebagai gembala. Betul ya? Tapi di ayat yang kelima, dia berubah. Dia bilang, ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan. Dia bukan lagi menjadi gembala, tapi dia menjadi tuan rumah. Menjadi apa saudara? Tuan rumah yang mengundang saudara untuk masuk ke dalam meja perjamuannya. Dia ngundang saudara. Dan kalau saudara untuk ngerti ayat ini, saudara harus ngerti custom Middle East. Pada masa itu, kalau ada orang fugitif, buronan, lari, dikejar-kejar musuh. Dan kalau dia mengetok satu pintu, dan pintu itu dibukakan bagi dia, maka orang yang lari itu berada di dalam protection dari orang yang buka pintu itu. Yang ngerti bilang amin.
makanannya, keamanannya, kesehatannya bukan lagi menjadi jaminan buat dirinya sendiri, tetapi yang punya rumah, yang tuan rumah, yang bukain pintu, yang akan janji, jamin keamanan saudara. Itu custom dari Middle East. Apa maksud saya? Dia tuan rumah yang baik. Dia undang lantai 3, lantai 4, lantai 2 yang menyaksikan secara streaming. Dia undang saudara untuk masuk dalam meja perjamuannya. Dan ketika saudara masuk dalam meja perjamuannya, seluruh penghidupanmu dijamin oleh Tuhan rumah yang mengundang saudara. Namanya Yesus. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya dijamin oleh Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat saya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan apa? Lawanku. Bicara dia membuka pintu untuk saudara dan saya. Mazmur 73 ayat 1 dan 3. Mari sama-sama kita baca. Kita akan lebih dalam lagi menggali beberapa ayat. Mazmur Asaf. Sesungguhnya bagi mereka yang apa? Tetapi nyaris aku apa? Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang. Mari kita jujur apa adanya jemaat Tuhan di tempat ini. Mazmur Asaf di ayat 1 dikatakan Tuhan itu baik kepada mereka yang tulus hatinya. Tuhan itu baik kepada mereka yang bersih hatinya. Tiba-tiba out of nowhere di ayat yang kedua penulis atau pemazmur berkata, nyaris aku tergelincir. Nyaris aku jatuh. Ayat yang ketiga tolong ditampilkan. Kenapa dia hampir jatuh? Kenapa dia hampir tergelincir? Dikatakan sebab aku cemburu kepada aku melihat kemujuran orang-orang. Mari Tiberias Gading Nias, saya tanya sama saudara, tolong dijawab. Bukankah jujur seringkali kita melihat orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, tapi hidupnya diberkati secara ekonomi. Bukankah seringkali hati kecil kita bertanya-tanya, Tuhan, aku tiap minggu rajin antri jam 2 di tempat ini ikut jadwal boyband Korea. Aku ditaruh di lantai 4, aku diam. Di lantai 3 aku diam. Aku taruh di lantai rumahku sendiri aja aku diam. Bukankah betul seringkali kita lihat orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, tetapi hidupnya secara mata jasmani diberkati, sehat, dan kita yang rajin ikut Tuhan, kita jauh dari kata diberkati dan kita mulai bilang gini, Tuhan ada gak sih? Betul apa betul? Saudara pasti pernah mikir gitu kan? Kalau gak pernah mikir gitu, saudara udah gak perlu dengar firman lagi. Udah cocok masuk surga langsung semuanya hari ini. Kadang-kadang kan kita gini ya. Udah jaga hidup. Udah bisnis sebersih mungkin. Udah hidup sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kayaknya kita punya progres tuh gini. Pelan-pelan. Tapi lihat tetangga kita. Boro-boro ke Gading Nias. Boro-boro ke gereja. Kita bilang, ke gereja loh. Salamin sama Tuhan, salam. Emang teman tongkrongan, salam-salam. Kita lihat teman kita yang kalau ke gereja hanya nafas. Natal dan Paskah. Nafas. Mari kita lihat apa jawaban dari pemazmur yang Tuhan jawab dalam ayatnya yang ke-16, 17, 18, 19. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi apa? Pemazmur berpikir dengan kekuatannya, tapi gak nemu jawabannya. Ayat yang ke-17, sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Sampai aku masuk ke dalam dan memperhatikan apa? Ayat yang ke-18, kasih keras suaramu, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga apa? Ayat yang ke-19 sama-sama. Betapa binasa mereka dalam lenyap habis oleh karena apa? Kedahsyatan. Ayatnya yang ke-17 tolong ditampilkan. Sampai aku masuk ke dalam
Kata kuncinya tempat kudusnya Tuhan. Bicara apa? Meja perjamuan. Bicara apa? Hubungan sama Tuhan. Hidup ini gak akan masuk akal. Hidup ini menjadi masuk akal ketika saudara masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Amin. Saya boleh pesan gak sama saudara jemaat Tiberias Gading Nias? Boleh gak saudara? Boleh ya, tolong dicatat. Indomie 1, teh manis 1. Saya pesan ya, tetap jadi orang benarnya Tuhan. Tetap jadi orang baiknya Tuhan. Sekalipun kelihatannya hidup benar, gak ada untungnya. Sekalipun kelihatannya jadi orang baik, gak ada untungnya. Sekalipun kelihatannya hidup jujur, gak ada untungnya. Sekalipun kelihatan hidup dalam pertobatan, gak ada untungnya. Pegang janji firman Tuhan. Bahwa Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang bersungguh hati mencari Dia dengan orang-orang yang tidak mencari Dia. Saya berdoa ayat itu digenapi dalam hidup saudara dan saya. Di tahun ini Dia buat perbedaan antara saudara dan saya. Sama-sama angkat tanganmu, sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus akan membuat perbedaan antara orang-orang yang mencari Tuhan dengan sesungguh hatinya dengan orang-orang yang tidak mencari Tuhan. Semua yang percaya katakan, dan kita berikan tepuk tangan dulu yang luar biasa. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari? Yang ketiga, yang terakhir, di tengah-tengah masalah, the good shepherd, gembala yang baik. Yang pertama, he protect us. Apa yang dia protect? He with us in the battle. Dia bersama dengan kita di tengah-tengah peperangan. Yang kedua, he bless us in the battle. Dia memberkati kita di tengah-tengah peperangan. Dan yang ketiga, he refresh us in the battle. Dia menyegarkan kita di tengah-tengah peperangan. Mazmur 23, ayatnya yang kelima, bagian B. Sambil saya undang pemain keyboard, sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kita orang Tiberias tahu betul ayat minyak urapan. Tapi izinkan saya ngajar saudara dari terminologi antara gembala dan domba. Gembala sampai hari ini masih mengurapi domba-dombanya dengan minyak. Apa purpose-nya? Yang pertama, mengapa gembala mengurapi domba dengan minyak? Yang pertama, ketika gembala mengurapi domba dengan minyak, agar tujuannya, agar domba tidak terluka. Karena dalam musim kawin, domba jantan akan mencari perhatian dari domba betina. Dan domba jantan akan mengadu tanduk mereka. Dar, dar. Gimana bunyinya? Nggak kurang mantap. Dar. 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 Kalau nggak diminyakin, luka. Kalau nggak terluka, yang satu mati, yang satu luka parah. Apa maksudnya Pak Pendeta? Itu kan domba. Lalu apa hubungannya sama kita anak Tuhan in the present moment, di modern era? Alkitab bilang begini, besi menajamkan besi. Manusia menajamkan. Orang yang diurapi oleh Tuhan. Dulu kalau ditanduk orang, kita tanduk balik. Bahkan belum ditanduk aja kita tanduk duluan. Dulu, kita bilang kalau lo baik, gue lebih baik. Kalau lo jahat, gue lebih jahat. Dulu kalau orang main kotor sama kita, kita bilang, emang lo doang bisa main kotor? Emang cuman lo yang mafia? Matematika, fisika, kimia. Gue juga bisa. Tapi sekarang, ketika saudara saya udah diurapi, kalau ada orang nyakitin kita gak sakit lagi. Marah sih, pasti marah. Tapi ketika kita berdoa, Roh Kudus di dalam diri kita melembutkan hati kita dan menyuruh kita untuk mengampuni. Dulu kalau orang nyakitin kita bilang tunggu tanggal mainnya. Tunggu, gue bales. Tapi sekarang kalau orang nyakitin kita, bukan benci yang muncul,
tapi justru belas kasihan. Kita lihat orang yang hidupnya jahatin kita nggak marah. Kita bilang gini, Tuhan, kasihan dia Tuhan. Dia nggak tahu apa yang sedang dia perbuat. Malah lebih hebatnya lagi, orang tusuk kita, orang sakitin kita nggak bales. Kita malah minta Bapa kita di surga untuk berkati orang itu. Kalau saudara ada di level itu, bersukacitalah. Berarti engkau telah menjadi pengikut Kristus yang sejati. Engkau telah menjadi pelaku firman. Engkau telah hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Gampang gak baik sama orang yang baik? Gampang, gak butuh Yesus. Gampang gak tolong orang yang pernah tolong kita? Gampang, gak butuh iman. Tapi pertanyaannya saya ubah. Susah gak berkatin orang yang jahatin kita? Kalau bilang gampang, maju ke sini. Karena kan daging kita nuntut bales. Betul apa enggak? Karena kan daging kita enggak terima. Karena kan manusia lama kita enggak terima. Makanya bagi kita ayat tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Wow. Bagi orang Batak, Ambon, Manado. Wow. Sebelum itu setangan nyampe di pipi. Kaki so masuk dulu. Aduh. Anti luka. Kalau hari ini Tuhan izinkan kau disakiti, ampuni. Kalau hari ini saudara diperlakukan gak adil, ampuni. Kalau hari ini saudara berjalan dalam lembah kekelaman karena seseorang menaruh saudara di lembah itu, ampuni. Punya iman, tidak ada satupun terjadi dalam hidup orang percaya tanpa campur tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang izinkan itu terjadi, maka Tuhan yang mengizinkan itu tidak akan pernah melepaskan pegangan tangannya dari saudara. Dia akan menyertai engkau dari awal, pertengahan, sampai kesudahan. Dia akan bela engkau, angkat, promosikan, berikan mukjizat buat saudara. Yang kedua, mengapa domba diurapi? Karena anti lalat. Kenapa dibilang anti lalat, anti kuasa gelap? Sederhana. Bahwa domba ketika ada lalat datang, gimana bunyinya? Kurang mantap. Kurang. Itu kalau lalat di Indonesia, di Amerika saya nggak tahu. Kalau lalat masuk nih ke hidungnya domba, lalat akan bertelur di hidung domba, menghasilkan larva. Dan kalau larva itu bertumbuh makin banyak, akan menghalangi pernafasan. Berakibat paru-paru, domba akan mati. Atau yang paling sederhana, kalau domba penuh dengan larva, maka akan gatal hidungnya. Kalau hidungnya gatal, domba akan menggaruk di mana? Di pohon gede. Kalau masih gatal, udah gak kuat dia, karena akan menghalangi penglihatannya, penciumannya. Domba akan mencari pohon gede dan akan ditabrakin dia. Dar. Dar. Kenapa diurapi? Supaya gak masuk. Kenapa dibilang anti kuasa gelap, anti iblis? Kenapa dibilang anti kuasa gelap? Karena nama dari pemimpin iblis, setan, dalam bahasa aslinya namanya adalah Baal Zebul. Baal Zebul, yang artinya Raja Lalat. Saya mau tanya, lalat suka tempat yang bersih apa yang kotor? Lalat suka luka terbuka apa luka yang tertutup? Orang yang hidupnya kotor, iblis tahu. Dan iblis akan datang sama orang itu. Orang yang belum bisa ngampunin, luka terbuka, bicara gak ngampunin. Iblis bisa cium. Iblis tahu kok mana yang orang masih pahit. Iblis tahu kok mana orang yang belum bisa ngampunin.
Makanya kenapa kalau orang, mohon maaf ya, kakinya terluka, harus ditutup. Karena kalau enggak, lalat akan datang. Gimana bunyinya? Nging, nging, nging. Bertelur dia. Tiba-tiba kalau lama bertelur, langsung sekilo telurnya. 32.000. Anti lalat. Dan yang ketiga, kenapa diurapi? Pada masa itu, minyak zaitun akan dipakai untuk dimasak. Dan akan diusap di seluruh badan dari badannya domba. Untuk apa? Comfort, menenangkan. Dan kadang-kadang di badan bulu domba ada kutu. Kalau diurapi, dikasih minyak badannya, bukan saja badannya hangat, kutu juga pergi, tapi juga memberikan relaksasi, ketenangan. Apa konteks dalam modern era? Ketika kita diurapi oleh kuasa minyak urapan, Roh Kudus menguasai hidup orang percaya. Dan orang percaya itu yang penuh Roh Kudus, hidupnya tenang. Enggak panik, enggak heboh. Orang bikin apa, dia tenang. Karena dia tahu Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Yang ketiga, yang terakhir, Alkitab Alkitab bilang pialaku penuh melimpah. Sama-sama bilang sama saya, pialaku penuh melimpah. Kenapa Alkitab bilang pialaku penuh melimpah? Alkitab piala itu bicara apa sih? Piala dalam konteks Timur Tengah bicara mengenai cangkir. Cangkir yang raja biasa dipakai, dituangin untuk bersulang dalam rangka kemenangan. Jadi di tengah-tengah peperangan, Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan, Tuhan menyegarkan kita, dan Tuhan merayakan kemenangan bersama dengan kita. Sekalipun kita belum melihat kemenangan, tapi dari sudut pandangnya Allah, Dia Alfa dan Dia tak berawal dan tak. Sekalipun engkau ada di fase masih berperang, tapi di pemandangan Tuhan, Dia melihat kemenangan sudah terjadi bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Saudara percaya tahun ini kita menang? Saudara percaya tahun ini kita menang? Saudara percaya 2024 keluargamu dan keluargaku kita berkemenangan? Coba sama-sama angkat tangan saudara. Sama-sama ikuti doa saya dalam nama Yesus. Aku percaya bersama Tuhan Yesus 2024 aku menang. Aku menang. Aku berhasil. Aku tidak dipermalukan. Aku tidak ditinggalkan. Aku tidak dikalahkan. Bersama keluargaku aku meraih kemenangan yang gilang gemilang. Yang percaya katakan. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa di atas kepalamu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan. Sama-sama kita angkat lagu ini, katakan. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Mari sambil angkat tanganmu, jadikan lagu ini sebagai doa saudara. Masuk tahun yang baru, kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Angkat tanganmu, katakan kuasamu
jemaat Tuhan. Sambil angkat tangan tutup matamu. Dengan iman percayamu gereja Tuhan Tiberias. Kini aku percaya. Kini aku percaya. Tiada yang mustahil. Kuasamu dasarku berharap. Kini aku berserah. Pada rancangan. Dengan iman bilang ku ikuti apa maumu Tuhan, panggilanmu. Lebih lagi, kalau engkau enggak keberatan, sambil angkat tanganmu dua-dua. Dengan iman, kita bilang sama Tuhan sore hari ini, kini ya. Yang kuatkan setiap kami Tuhan. Kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancangan.